Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan channel Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas prediksi UN, tepatnya bocoran UN dari dokumen pribadi Pak Anang blogspot.com. Nah, jadi Pak Anang membuat prediksi UN di sini, diberi judul bocoran ya. Jadi ada 40 nomor yang sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2019. Oke, jadi silakan bagi yang mau mencoba mengerjakan, di pause videonya sebelum saya mengerjakan, dan setelah dikerjakan dicocokkan, dan kita bisa sama-sama koreksi. Bila ada jawaban yang keliru bisa ditulis di kolom komentar. Bisa juga silakan download soal ini, ada linknya di deskripsi video. Bisa juga sekaligus dengan pembahasannya di download. Jika ingin langsung melompat ke nomor-nomor yang diinginkan, bisa klik di shortcut di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya. Jadi ini video durasinya akan panjang, jadi jika ingin langsung misalnya melihat pembahasan nomor 5, mungkin bisa langsung cek saja di shortcut atau di daftar isinya. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Di sini kita lihat gambarnya, ada timbangan ya. Timbangan berarti membuat kedudukan berat ya, berat kedua kumpulan benda di sini sama ya. Jadi katanya untuk tabung beratnya 3 kg. Jadi ini ada 3 benda, ada kubus, ada tabung, dengan ada kerucut. Di sini juga sama ya. Jadi kita akan coba kerjakan sesuai dengan petunjuk soal. Berat sebuah tabung 3 kg. Jadi kita anggap ini 3 kg. Jadi tujuan kita sekarang adalah menemukan berat dari satu kubus dengan satu kerucut ya, supaya kita bisa menemukan apa yang ditanyakan oleh soal. Jadi yang pertama kita lihat di sini sama-sama memiliki satu kerucut. Jadi langsung saja kita matikan ya. Jadi ini dasar dari persamaan linear satu variabel sebenarnya, tapi dalam bentuk soal timbangan. Jadi kita coba hapus saja untuk satu kerucutnya, lalu kita lihat ternyata satu tabung sama berat dengan 2 buah kubus. Jadi langsung saja 3 bagi 2. Jadi di sini kita dapat 1,5. 1,5 tambah 1,5 kan 3. Jadi beratnya seimbang. Nah, sekarang kita lihat gambar B, timbangan kedua. Sama, kita coret dulu yang sama bisa dicoret di sini. Satu kubus dengan satu kubus, satu tabung dengan satu tabung ya. Lalu kita substitusi nilai yang kita dapat tadi. Satu tabung itu 3, kemudian satu kubus 1,5, 1,5. Nah, di sini kelihatan jumlah total beratnya di sini 1,5 tambah 1,5 kan 3, tambah 3 tambah 3 9 ya. Jadi totalnya semua ini adalah 9. Lalu di sini ada 2 buah kerucut ya. Jadi kita bisa dapat satu kerucut itu beratnya setengah dari 9. Jadi ini 4,5, 4,5. Nah, kerucut beratnya tadi 4,5 kg, dan untuk kubus beratnya 1,5 kg. Nah, sekarang kita cari jumlah berat dari masing-masing sisi ya. Jadi yang ditanyakan selisih berat dari masing-masing timbangan pada salah satu ruas. Ya, tiap ruas ini kita mau cari saja jumlahnya. Kalau untuk yang di sini 1,5 ditambah dengan 4,5, ini 3, jadi 7,5. Lalu untuk di sini ini 3 tambah dengan 4,5, dapatnya 7,5, seimbang ya. Lalu di sini ya otomatis kan, kalau ini 7,5 ini ya 7,5.
Jadi salah satu saja yang kita cari ya. Ini 1,5, 1,5, 1,5, 4,5. Lalu untuk ininya tabungnya 9 karena ada 3. Di totalnya 13,5, ini 7,5. Ini pasti juga 13,5 ini. Ya, jadi karena seimbang kan. Jadi selisih beratnya adalah 13,5 dikurangi dengan 7,5, dapatnya 6 kg. Jadi jawabannya adalah D. Ani memiliki gula pasir, membeli lagi, berarti ditambah ya. Jadi ini nanti akan ditambah, kemudian dibungkus, berarti yang ditanya banyak kantong, jadi akan dibagi 1/4. Jadi 3/2 kita jumlahkan dengan 5/4. 3 tambah 5 itu 8. 1/2 tambah 1/4, kita samakan penyebut 4 ya. Jadi 2/4 tambah dengan 1/4 jadi 8. 3/4 kita ubah ke pecahan biasa. 4 kali 8 32 tambah 3 35/4 dibagi dengan 1/4. 1/4 ubah ke pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 5/4. Jadi boleh dibuat dalam bentuk perkalian. Kali 4/5 habis 4-nya. 35 kali 1 dibagi 1 kali 5, atau langsung saja 35 bagi 5. Jawabannya 7. Jadi jawabannya adalah C. Seorang siswa membuat denah di kertas dengan ukuran panjang sebenarnya dengan skala ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk rumus skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi di peta kita ambil saja salah satu yang terkecil dengan yang terkecil, atau yang terbesar dan yang terbesar juga hasilnya sama. 25 cm dibanding dengan 75 m. Jadi ini skala harus sama satuannya cm. Jadi untuk meter ini kita ubah ke cm, jadi 7500. Terus sama-sama bagi 25, bagi 25 1, bagi 25 3. Maka jawabannya 1/300 ya. Di sini tidak ada jawabannya, kita buat saya pilihan E, 1/300. Oke, nomor 4 tentang perbandingan berat badan 3 orang. Kemudian selisih yang diketahui adalah selisih antara A dan C ya. Ini untuk memudahkan saja kita buat tabel ABC, lalu yang di sini diketahui selisih berat A dan C, berarti C kurang A atau A kurang C ya. Selisih harus positif. Yang ditanya jumlah ketiganya. Oke, jadi untuk mempermudah dibuat seperti ini. Yang bagian atas kita isi dengan perbandingan saja. 2 3 5, lalu selisihnya 5 dengan 2 tentu saja 3. 5 kurang 2 3, lalu jumlahnya 2 tambah 3 tambah 5 jumlahnya 10. Nah, di bagian bawah diisi dengan berat badan berapa kilogram ya. Di sini selisih berat badan A dan C 24 kg, berarti kita isi di sini 24. Nah, yang ditanya adalah ini. Jadi ini sudah dalam bentuk perbandingan senilai 3/24 sama dengan 10/X, atau langsung saja tanpa pakai metode itu. 3 dikalikan berapa dapat 24, yaitu dikali dengan 8. 3 kali 8 24, ini juga dikalikan 8, jadi hasilnya adalah 80 kg. Jadi jawabannya adalah C. Sebuah mobil dengan kecepatan 60 km/jam 60 km/jam menempuh jarak dalam waktu 1,5 jam 1,2 jam. Agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit, kecepatan mobilnya berapa? Oke, jadi di sini pertama-tama kita tentukan dulu ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi kalau perbandingan senilai, apabila salah satunya bertambah
maka yang lain akan bertambah juga. Kalau salah satu berkurang, yang lain juga berkurang ya. Tapi kita lihat, oh ini belum sama, jadi kita buat sama dulu antara jam dengan menit. Kita ubah ke sama-sama menit saja ya. Jadi 1,2 jam itu 12/10 ya, bentuk pecahan biasanya 12/10. Kalau 1 jam itu 60 menit, jadi dikali 60. Coret 12 kali 6 itu 72 menit. Ya, dilihat di sini dari 72 menit menjadi 45 menit, waktunya berkurang. Nah, kalau waktu yang diberikan lebih sedikit, tentu saja mobil itu harus menambah dia punya kecepatan. Jadi di sini kecepatan bertambah agar bisa tiba lebih cepat. Ya, begitulah logikanya. Jadi ini disebut perbandingan berbalik nilai. Yang satunya berkurang, yang lainnya bertambah. Nah, untuk pengerjaannya sisa ditulis 60/x sama dengan 72/45. Tapi karena ini berbalik nilai, kita balik salah satunya. Apakah 60/x yang dibalik atau 72/45? Di sini saya pilih yang dibalik adalah 60/x menjadi x per 60 sama dengan 72/45. Proses menyederhanakan apabila ada bentuk kali silang seperti ini ya. A per B sama dengan C per D. Yang boleh disederhanakan itu yang atas sama atas, bawah sama bawah, kemudian antara atas bawah di satu pihak ya, dengan atas bawah di satu pihak. Tidak boleh dicoret secara menyilang. Jadi itu untuk proses pengerjaan menyederhanakan dalam bentuk seperti ini. Kita bisa sederhanakan antara misalnya 60 dengan 45 kan sama-sama kelipatan 15. Bagi 15 4, bagi 15 3. Lalu antara 72 dengan 3 tentu saja bisa bagi 3. Bagi 3 1, bagi 3 7 bagi 3 yang bisa 6, 6 bagi 3 2. Sisanya 1, 12 bagi 3 4. Jadi X sama dengan X kali 1 kali silang ya, X kali 1 sama dengan 24 kali 4. Jadi X nya adalah 96. Jadi jawabannya adalah A. Di sini per pangkatan, jadi perlu diingat kalau pangkat negatif itu hasilnya tetap bilangan negatif, karena negatif kali negatif kali negatif tetap negatif ya. Jadi ini pasti hasilnya negatif. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 4 kali 2 8, tambah 3 pangkat 2 9 ya, 3 kali 3 kurang dalam kurung min 3 pangkat 3, hasilnya negatif karena pangkatnya ganjil ya. Negatif 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 kan tetap hasilnya negatif. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ini dijumlahkan, negatif 8 tambah 9 lebih besar yang positifnya, jadi yang hasilnya positif 1, terus negatif negatif jadi positif 27 sama dengan 28. Jawabannya adalah B. Ya, jadi ini banyak cara untuk mengerjakan bentuk akar seperti ini. Karena dia kali dan bagi sama kuat ya. Boleh dari depan, boleh dari belakang. Saya pilih selesaikan ini dulu. Pembagiannya dan perkalian bentuk akar. Yang di luar akar dibagi dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Perkaliannya begitu juga ya. Jadi 2 akar 3 dikali dengan hasil dari 18 bagi 2 ya. 2 akar 3 kali akar 9. Akar 9 tentu saja adalah 3. Jadi 2 kali 3 6, akar 3 nya ikut. Jadi jawabannya 6 akar 3. Kesalahan umum pengerjaan di sini, jangan mengalihkan yang di dalam akar dengan yang di luar akar ya. Jadi yang dikalikan adalah yang di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam dengan yang di dalam, seperti itu kalau mau mengalihkan. Oke, lanjut.
Ternyata di sini akar 40 adalah 4 kali 10, sehingga kita bisa temukan akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 10. Lalu untuk akar 18 adalah akar 9 kali 2. Akar 9 adalah 3, jadi ini 3 akar 2. Sehingga nanti model dari soal ini berubah menjadi 2 akar 40. Akar 40 adalah 2 akar 10, jadi 2 kali 2 akar 10, nanti akan dapat 4 akar 10. Jadi bentuk ini sudah berubah, kurang 8 akar 2 tetap, dibagi 2 akar 10 tetap, kemudian tambah 2 kali akar 18, 2 kali 3 akar 2, 2 kali 3 6, 6 akar 2. Ya, disinilah kita akan merasionalkan bentuk akar, tapi supaya lebih mudah karena ini 4, 8, 2 dengan 6 semuanya bisa bagi 2, kita bagi 2 saja dulu. 4 bagi 2 2, 8 bagi 2 4, 2 bagi 2 1, jadi sisa 1 akar 10, ditulis akar 10 saja. 6 bagi 2 3, 3 akar 2. Di sini dirasionalkan dikalikan dengan sekawan penyebut. Penyebutnya kan positif, operasinya jadi sekawannya negatif. Akar 10 kurang 3 akar 2. Ya harus adil, yang atas juga dikalikan dengan 10 kurang 3 akar 2. Nah, sisa dioperasikan. Untuk yang bagian bawah karena mirip ya, cuma beda plus dan minus, cukup depan kali depan. Akar 10 kali akar 10 itu 10. Kalau ada yang sama dikalikan, langsung saja akarnya hilang, 10. Lalu belakang kali belakang, positif kali negatif, negatif 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2 2, jadi 9 kali 2 18. Yang atas 2 akar 10 dikali akar 10, akar 10 nya kali akar 10 jadi 10 kali 2 20. Lalu 2 akar 10 kali min 3, 2 kali 3 6, akar 10 kali akar 2 akar 20. Lalu akar 4 ke 4 akar 2 kali 10 ya, jadi tetap negatif 4, akar 2 kali 10 20. Lalu yang belakang minus kali minus jadi plus, 4 kali 3 12, akar 2 kali akar 2 2, jadi 12 kali 2 24. Sehingga untuk yang 20 dengan 24 ini dijumlahkan jadi 44 kurang akar 6 min 6, akar 20 kurang min atau kurang 4 akar 20, jadi min 6x kurang 4x, jadi min 10x. Akar 20 per 10 kurang 18 negatif 8. Nah, di sini akar 20 itu adalah ini akar 4 kali 5 ya, akar 4 2 akar 5, jadi ini bisa diganti jadi 10 kali 2 akar 5, jadi negatif 20 akar 5, sambung di sini 24 kurang 20 akar 5 per negatif 8, semuanya kita bagi negatif 4, jadi negatif 11 ya, bagi negatif ini jadi positif 5 akar 5, bagi negatif 4 jadi positif 2 ya. Sisa ditukar, 5 akar 5 dikurang 11 per 2 ya, tukar tempat saja, positif tetap positif, negatif tetap negatif, cuma tukar tempat per 2, jadi jawabannya adalah B. Harga 2.200.000 memperoleh untung harga beli ya, jadi saya suka sekali mengerjakan soal seperti ini. Kita anggap beli dengan jual ya, beli itu persennya berapa, lalu uangnya berapa.
Ya, jadi kalau kita membeli itu selalu 100 dulu awalnya ya, 100. Kalau kita mengalami untung berarti kita jual lebih besar dari 100%. Kalau kita rugi berarti kita jual lebih kecil dari 100%. Ya, di sini dia mengalami apa? Untung. Untungnya berapa? 10%. Ya, jadi di sini dijualnya pasti dengan 110%. Ditambah 10% karena mengalami untung. Nah, harga jualnya ini 2.200.000. Nah, berapa awalnya sebelum dijual ya, atau berapa harga belinya? Ini perbandingan senilai, jadi 100 per 110 sama dengan X per 2.200.000 per 2.200.000 ya. Kita sederhanakan, hilangkan 0, lalu 11 dengan 22 kan, bagi 11 kan habis ya, bagi 11 sisa 2, jadi 10 kali silang X kali 1 tetap X, 10 kali 200.000 ya, sisa 200.000. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2 juta. Oke, masuk akal ya. Awalnya beli 2 juta terus dijual 2.200.000, berarti untung dong karena lebih besar saat menjual daripada pada saat membeli. Oke, lanjut. Menabung di bank 3 juta, setelah 4 bulan naik jadi 3.200.000. Oke, jadi di sini kenaikan uangnya itu disebut dengan bunga. Jadi kan dia awalnya 3 juta jadi 3.200.000, berarti bunganya dalam bentuk rupiah itu 200.000. 200.000 itu diperoleh dari 4 bulan dari 12 bulan, karena per tahun ya, 1 tahun itu 12 bulan, dikalikan dengan berapa persen bunganya, berapa per 100, dikali tabungan awalnya, patokannya kan tabungan awal 3 juta. Ya, seperti inilah penemuan rumus bunganya ya. Untuk ini bisa dicoret, mempermudah ya, coret 50 di sini dengan 50 di sini. Oke. Lalu 10 di sini dengan 10 di sini. Oke. Lalu di sini 4 dengan 12 bagi 4, 1 bagi 4, 3. Lalu 3 ini dengan 3 yang ada di sini. Ya, jadi sudah habis, sisa yang tersisa 2 sama dengan ini habis, sisa paper 10 ya, karena ini sudah habis. Jadi 10 ke sana jadi bagi 10 jadi kali 10. Jadi P nya adalah 2 kali 10, 20%. Jawabannya adalah C. Oke, mudah ya sebenarnya kalau tahu sistem mencoret kan. Intinya kalau mencoret, coret yang sama-sama atas boleh ya. Jadi ini kan sama-sama atas, ini dengan ini sama-sama di atas, jadi boleh dicoret. Batang korek api pada pola ke-15. Pola pertama ada 3. Pola kedua kita lihat di sini, dari pola pertama perubahannya adalah ada tambahan 4 ya, tambah 4 jadi 7. Dari pola kedua ke pola ketiga ada tambahan 4 lagi ya, jadi 11. Jadi di sini ini barisan aritmetika di mana A-nya adalah 3, bedanya bertambah-tambah berapa? Bertambah-tambah 4, selalu sama. Yang ditanya adalah pola ke-15. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1B, di mana A-nya adalah 3, N kurang 1 15 kurang 1 14, bedanya adalah 4. Jadi 3 tambah 14 kali 4, 10 kali 4 40, 4 kali 4 16, 40 tambah 16 56. Jadi jawabannya adalah 59. Jawabannya A. Banyak kursi terdepan pada suatu gedung pertunjukan 15. Kursi di belakangnya selalu 4 lebih banyak. Wah, jadi ini barisan aritmetika karena barisan pertama 15, barisan kedua tambah 4, tambah 4 tambah 4 sampai 20 baris.
Jadi A nya adalah 15 sama dengan yang tadi, B nya adalah 4, N nya adalah 20. Ada 20 barisan. Yang ditanyakan banyak kursi seluruhnya, berarti yang ditanyakan adalah jumlah kursi Sn. Sn adalah N per 2, 2A tambah N kurang 1B. Jadi kita substitusi S20, 20 per 2, 2 kali A, 2 kali 15, tambah N kurang 1, ya 20 kurang 1, 19, bedanya 4. Di 20 bagi 2, 10, ini 30, ini 4 kali 10, 40, 4 kali 9, 36, 40 tambah 36. Lalu 10 dikali dengan 30 tambah 70, 100 tambah 6, 106. Jadi total hasil kalinya adalah 1060. Jadi jawabannya adalah D. Bakteri membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Jadi awalnya bakterinya ada 15, awalnya suku awalnya 15. Ini barisan geometri ya, karena membelah diri jadi 2, jadi dikali-kali 2, rasionya adalah 2 ya. Jadi dari pukul 12.20 sampai pukul 14.00, jadi dari 12.30 ke pukul 13.00 kan 30 menit. Terus dari 13.00 ke 14.00 ini 60 menit. Jadi total 90 menit. Jadi 90 menit itu kita bagi dengan 15 menit untuk mengetahui berapa kali dia membelah. Jadi setiap 15 menit kan membelah. Jadi 90 menit totalnya bagi 15 itu dapatnya 6. Jadi 6 kali membelah. 6 kali membelah berarti N-nya adalah 6 kali membelah ditambah dengan bakteri awalnya tadi 1, jadi membelahnya N-nya itu 7. Jadi N-nya 7 karena 6 kali membelah ditambah dengan awalnya sebelum membelah itu dianggap suku pertama, jadi totalnya 7. Banyak bakteri pada pada pukul 14. Jadi langsung saya kita cari UN A kali R pangkat N kurang 1. Jadi A nya adalah 15, rasionya 2, pangkatnya 7 kurang 1, 6. Jadi 15 dikali dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya. Jadi 8 kali 8, 64. 64 kali 15 ya. Jadi ini ada cara mudahnya ya. 15 kita kali 2 dapat 30, 64 kita bagi 2 dapat 32. Jadi 32 kali 3 dapatnya 96 ya, tambah 0, 960. Jawabannya adalah C. Hasil pengurangan dari B dari 2A, jadi 2A kurang B ya. Jadi di sini jangan tertipu, jangan B kurang 2A ya, tapi 2A kurang B, karena ada kata-kata dari. 2A, A nya adalah negatif 2X tambah 3 dikurangi dengan B itu jangan tertipu, beri kurung. Kalau ada pengurangan terus ada negatif di situ pasti ada pengicaunya nanti ya. Jadi beri kurung dulu, dikalikan masuk 2 kali min 2 min 4x tambah 2 kali 3 6 negatif kali positif 3x, ini ada negatif 1 sebenarnya di sini, dikali masuk negatif 3x, negatif kali negatif positif 5 ya. Jadi di sini sering tertipu masih menuliskan negatif, jadi bisa salah di situ. Negatif 4x negatif 3x, totalnya jadi negatif 7x, 6 tambah 5 11. Jadi jawabannya adalah A. Apabila tadi di sini tetap
pakai negatif, jadi 6 kurang 5. Jawabannya nanti B, padahal itu salah. Pemfaktoran yang benar ya. Jadi pemfaktoran yang benar di sini boleh, kalau kalian tahu memfaktorkan, kerjakan yang sebelah kiri ini untuk menemukan yang kanan. Tapi kalau kalian tidak tahu memfaktorkan, kalian bisa uji coba dengan perkalian untuk mendapatkan yang sebelah kiri kecocokannya ya. Jadi kita bisa pakai dua cara. Kita lihat di sini, ini lebih gampang kalau dicoba-coba. A kali 2A jadi 2A pangkat 2, benar. A dikali negatif 3A jadi negatif 3AB, benar. Jadi ini benar. Yang kedua, kalau dengan pemfaktoran ada bilangan kuadrat, yang bisa diakarkan dengan yang bisa diakarkan, hasilnya pasti plus minus, terus akarnya ini X, akarnya ini 3, plus minus akar 3, ini benar. Nah, ini kita coba 2x kali x, 2x kuadrat, benar. Ini sistemnya ya, depan kali depan dulu, lalu depan kali belakang. 2x kali min 3 nanti dapat min 6x, lalu yang belakang ke sini jadi min 4x, totalnya negatif 10x, sedangkan ini 2x, berarti salah ya. Meskipun belakangnya benar ya, tapi tengahnya salah, jadi yang benar cuma 1 dan 2. Jawabannya adalah nomor selanjutnya di sini. Di sini ada kali ya, kalikan masuk, lalu ini kurang ya. Jadi di sini dianggap ada 3 suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ya, jadi di sini kelihatan panjang, ini satu suku ya, karena tengahnya ini kali ya, bukan tambah atau kurang. Nah, ketiga suku ini akan lebih mudah kita kerjakan nanti kalau kita kalikan dengan KPK 4 dan 3. Tujuan kita hilangkan dulu bentuk pecahannya. Kelipatan 4 dan 3 adalah 12. Jadi kita kali 12 kali 12 kali 12, sehingga pecahannya hilang. Jadi 12 kali 1/4, 12 bagi 4, 3. Sama dengan ini dikali 12, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Kurang 12 kali 5, 60. Selanjutnya ini dikalikan masuk, jangan lupa 3x kurang 30 sama dengan 8x kurang 60. Selanjutnya 3x kita seberang menyeberangkan ya, positif 8x jadi negatif 8x, negatif 30 jadi positif 30 dikurangi 60. Sebenarnya istilah menyeberang itu tidak ada, tapi untuk mempermudah saja ya. Jadi di sini 3x kurang 8x lebih besar yang negatif, negatif 5x. Positif 30 kurang 60 lebih besar yang negatif, negatif 30, sehingga x adalah negatif 30 dibagi negatif 5. Jadi hasilnya positif 6. Ya, jadi negatif 5 kali min 5 kali ya, jadi menjadi bagi min 5. Yang ditanya x tambah 3 jadi 6 tambah 3 jadi 9. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 17 ya, sama seperti nomor 16. Ini dianggap satu suku, satu suku, satu suku, satu suku ya, 4 suku. Kita kalikan dengan KPK 4 dan 3 kali 12 lagi ya. Jadi di sini 12 bagi 4, 3. 12x kurang 4 tambah 2 kali 12, 24 lebih kecil sama dengan 2/3. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 9x tambah 3 kurangi 4 kali 12, 48. Ya, sekarang kita kalikan masuk, jadi 36x kalikan masuk negatif 12 tambah 24 kalikan masuk 72x kalikan masuk 24 kurang 48. Jadi ini yang sama boleh dicoret saja supaya mudah. Lalu 36x dikurangi dengan 72x, menyeberang ya, menyeberangi tanda pertidaksamaan. Negatif 12 juga menyeberangi jadi positif 12 kurang 48.
36 kurang 72 negatif 36x lebih kecil sama dengan negatif 36. Ya, jadi di sini hati-hati ada pengecohnya. Ketika di sini ada negatif dengan tanda pertidaksamaan, maka ketika min A berpindah jadi bagi min A, tanda pertidaksamaannya dibalik. Ya, tanda pertidaksamaannya dibalik. Ini adalah perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Kalau ada negatif A negatif di sini, maka tanda persamaan harus dibalik ketika dia sudah dibagi di sebelah. Ya, jadi di sini X lebih besar sama dengan negatif 36 bagi negatif 36. X lebih besar sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. X, di mana X adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah semua bilangan yang bisa membagi habis 12 atau semua bilangan yang dikalikan bisa menemukan 12. 12 bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 4, bisa bagi 6, bisa bagi dirinya sendiri. Inilah faktor dari 12 ya. 1 kali 12 12, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Ada banyaknya A, ada 6. Ada 6 ya. Faktornya ada 6. Banyaknya bilang himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Jadi kita disuruh memasangkan 3 anggota, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 6, 1 2 12, 2 3 4 ya. Jadi dengan manual seperti itu. Namun bisa dengan rumus, kita manfaatkan namanya segitiga Pascal. Jadi 1 1 1 1 2 1 ini dijumlahkan, 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 dijumlahkan sampai muncul 6 di sebelah sini ya. Dijumlahkan, ini sudah muncul 6. Dijumlahkan, 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 dijumlahkan. Ya, dihitung dari sebelah sini berapa anggota yang diminta? 3 anggota. Jadi kita berangkat dari sini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Jadi ada 20. Jadi selalu berangkat dari 0 karena setiap himpunan memiliki himpunan kosong. Ini himpunan kosong. 0 1 2 3 4 5 6. 6 anggota kan 1 sampai 6. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 19, 50 warga, ada 20 membeli apel, 25 membeli mangga, 5 membeli keduanya ya. Jadi ini pakai rumus SIL S tambah I sama dengan L. S adalah semua, I adalah irisan yang keduanya, L adalah lain-lain selain S dan I. Kita lihat di sini S adalah semua orang, 50 tambah I yang membeli keduanya. Oh, ini 5 orang membeli keduanya, sama dengan lainnya selain 50 dan 5, 20 dengan 25. Dan tentu saja yang ditanyakan yaitu X. Totalnya ini 55, totalnya ini 45 tambah X, berarti X adalah 45 tambah berapa? Dapat 55 atau 55 kurang 45. Jawabannya adalah 10 orang. Ada fungsi fx sama dengan 4x kurang 1. Fa adalah negatif 9. Jadi kalau x diganti dengan nilai-nilai tersebut, maka x di sini juga akan mengikut terhadap nilai-nilai yang digantikan. Jadi misalnya x sama dengan 4x kurang 2, maka fa menyebabkan di sini menjadi 4a. Kemudian kalau diganti dengan 2, jadi f 2 menjadi 4 kali 2 kurang 1. Ya, kita teruskan. FA adalah negatif 9. Jadi kita ganti dengan negatif 9. 4A kurang 1. Berarti negatif 9 menyeberang jadi positif 1 4A. Negatif 8 adalah 4A. 4 jadi bagi. Min 8 bagi 4. Min 2, A nya min 2. Lalu di sini B, F 2 adalah B, jadi B 4 kali 2 8,
kurang 1, B nya adalah 7. Ditanyakan A kurang B, berarti A nya negatif 2 kurang B nya 7, jadi negatif 9. Jawabannya adalah A. Tarif taksi, jadi di sini kelihatan tarif awalnya 8.000 ya. Jadi meskipun belum jaraknya masih 0, sudah harus bayar 8.000. Jadi di sini sebenarnya ada 1 2 3. Kenaikannya ini 7.000, ini juga 7.000, berarti setiap kenaikan satu ini adalah 3.500 ya. Jadi 1 km itu 3.500. Mengapa? Karena kalau 2 km naiknya 7.000, bertambah lagi 2 km ini naiknya juga 7.000. Jadi setiap 1 km naiknya adalah 3.500 ya. Jadi yang ditanya kalau 20 km ya. Jadi di sini ini bisa jadi fungsi ya. Bisa juga dengan persamaan garis lurus, bisa juga dengan pola bilangan ya. Jadi tarifnya kalau saya lebih suka pakai fungsi ya, fx tarifnya adalah berapa 3.500 kali x ya, kali berapa kilo ditambah dengan awalnya ini selalu ditambah 8.000, karena 0 km pun ditambah 8.000. Nah, coba kita masukkan nilainya. Kalau F2 maka 3.500 kali 2 7.000 tambah 8.000 15.000, pas dapat. Jadi kalau 2 km 15.000, kalau 4 km berarti 3.500 kali 4 14.000 tambah 8 22.000, benar. Nah, jadi inilah yang akan dipakai untuk menemukan kalau 20 km F20 3.500 kali 20 tambah 8.000. 3.035 kali 2 itu 70 tambah 03 tambah 8.000, maka dapatlah 78.000. Jawabannya adalah A. Di sini ada soal cerita, ini soal HOTS. Jadi di sini gambar A potongan struk belanjaannya Budi, ini si Budi, B itu si Wati. Pada hari yang sama Gina mempunyai uang 16.000 akan membeli buku tulis 10 dan 10S ini bukan jumlah buku tulisnya ya, tapi merek buku tulisnya. Dan pensil 2B, barang yang dapat dibeli Gina di Indo April, Indomaret ini sebenarnya, cuma diganti sama Pak Anang supaya tidak kena sponsor. Ya, di sini struknya robek ya. Jadi kita tidak tahu buku tulis ini dia beli 2, pensil dia beli 3, dia bayar 80.000. Terus ini kalau dia beli 1 buku tulis, 1 pensil, bayarnya 35.000. Oke, jadi di sini kita bisa buat bentuk sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kita anggap buku tulis itu X dan pensil itu Y. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 80.000. Anggap saya 80 ya, ribunya kita simpan. Kemudian 1X tambah 1Y itu 35.000. Jadi kita samakan saja ya, langsung kita kali 2 kali 2 terus kali 2 ini jadi 70. Lalu kita kurangkan sehingga X mati, 3Y kurang 2Y jadi 1Y 10. Jadi Y itu pensil itu 10.000 ya, mahal juga ya. Terus kita substitusi ke persamaan yang awal saja, X tambah Y 35.000 ya. Jadi X itu 35 kurangi dengan Y kurangi dengan 10 25. Jadi harga satu buku itu adalah 25.000, sedangkan harga satu pensil adalah 10.000. Oke, dari situ kita akan melihat pertanyaannya. Jadi
uangnya 165.000. Ingin membeli pensil. Yang dapat dibeli itu kita lihat 6 buku. Kalau dia beli 6 buku berarti 6 kali buku 25.000. 6 kali 25.000 dapatnya 150.000. Boleh ya, boleh berarti ya. Jadi ada nanti kembaliannya sebesar 15.000. Dia beli 6 pensil. 6 pensil 6 kali 10.000, 60.000 boleh juga, tapi ada kembaliannya ya. Kembaliannya banyak, 105.000. 4 buku tulis. 4 buku tulis berarti 4 kali 25.000, 100.000, tambah 6 pensil. 6 pensil 6 kali 10.000, 60.000 ya, jadi 160.000. 6 buku tulis 6 kali 25.000, jadi dapatnya 150.000, dan 4 pensil 40.000, jadi 190.000. Benar ya ketiga-tiganya ini ya, bisa. Pertanyaannya kan dia ingin membeli buku dan pensil, jadi jawabannya harus dia beli buku dengan pensil, jadi jawabannya yang C. Kalau yang AB kan dia cuma beli buku tulis saja, ini beli pensil saja. Kalau yang D uangnya tidak cukup ya, karena harganya 190.000. Oke, jawabannya C. Garis H melalui titik ini dan titik ini, kemiringannya 1/2 ya. Jadi rumus gradien yang melalui dua titik, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Ini X1 Y1, X2 Y2. Kita masukkan ke rumus, gradiennya 1/2. 1/2 sama dengan Y2 kurang Y1 P kurang 3 per X2 kurang X1 2 kurang min 2. Nanti akan dapat 1/2 sama dengan P kurang 3 per 2 tambah 2, 4 ya. Jadi di sini kita kalikan silang saja ya, atau kita sederhanakan dulu, bagi 2 bagi 2, lalu kita kali silang, jadi P kurang 3 sama dengan 2, jadi P sama dengan 2 tambah 3, P sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah A. Persamaan garis yang melalui tegak lurus PR tegak lurus dengan sebuah garis yang melalui min 2,4. Persamaan garis yang melalui min 2,4 itu apa? Jadi rumusnya kan rumus persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, ini sudah ada X1 dan Y1 nya. Sisa kita mencari gradien yang tegak lurus terhadap PR. Jadi kita cari dulu gradiennya ini, lalu kita cari tegak lurusnya ya. Jadi gradiennya adalah Y2 kurang Y1 negatif 8 kurang negatif 5 per X2 kurang X1. Jadi nanti di sini negatif 8 tambah 5 per negatif 2 tambah 3, dan akan dapat negatif 3 per 1 ya. Jadi gradiennya negatif 3 per 1, tapi karena ada kata tegak lurus, maka gradien yang akan kita pakai adalah lawan dan kebalikan dari ini. Kalau ada kata tegak lurus berarti harus lawan dan kebalikan. Lawan dari negatif adalah positif, kebalikan dari 3 per 1 adalah 1/3. Itu yang akan dipakai. Jadi Y kurang Y1 4, M nya 1/3, X kurang X1 min 2. Y kurang 4 sama dengan 1/3 X tambah 2 ya. Jadi supaya mudah, ini semua kita kalikan 3 saja supaya pecahannya hilang. 3Y kurang 12 sama dengan, ini sudah jadi 1, kalikan ke sini ya. Jadi jawabannya 3Y, ini menyeberang jadi negatif X
Terus negatif 12 ya, negatif 12 ini menyeberang negatif 2. 3y kurang x, negatif 12 kurang 2 negatif 14. Jadi jawabannya A. Nilai x ya, jadi di sini ada 2 garis sejajar. Jadi kita tambahkan garis, aduh nggak lurus ya, kita coba buatkan garis sejajar. Oke, jajar lagi, anggaplah itu lurus, lalu kita tambahkan ini ke sini. Iya. Oke, jadi ini kalau ada 2 garis sejajar bisa banyak berlaku sifat ya. Jadi di sini 42 akan sama dengan 42 di sini. Nah, ini namanya dalam berseberangan. Nah, lalu karena di sini 142 ini berpelurus, jumlahnya 180, maka 180 dikurangi 142 nanti dapat 38. Jadi di sini 38. Nah, besarnya x ini adalah 180 kurangi yang di sini. Karena satu segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau untuk dapatkan nilainya x adalah 180 dikurangi dengan yang di sini. Ya, untuk mendapatkan 42 dan 38 juga 180 kurangi yang di sini. Jadi ternyata x itu adalah sama saya dengan 42 langsung ditambah dengan 38. Jadi hasilnya 80. Di jawabannya B. Atau kalau bingung silakan 180 kurangi jumlahnya ini. 180 kurang 80 100. Nah, ini berpelurus, 180 kurang 100 kembali dapat 80, sama. Ada 4 lidi, lalu dia akan membuat sebuah segitiga ya. Jadi misalnya ada sebuah segitiga itu segitiga dengan sisi ABC, di mana C ini adalah yang terpanjang ya. Berlaku A tambah B itu harus lebih besar daripada C ya, sehingga bisa menjadi sebuah segitiga. Contohnya kita ambil 4, 5 dan 9 ya. Ini A, B, C. Kalau yang terpanjang adalah 9, terus 4 dengan 5, ini tidak akan pernah bisa menjadi sebuah segitiga karena ini sama ya. 9 sama dengan 9. Jadi kalau diambil garis ya, di sini 4, di sini 5, terus mau dibuat segitiga, terus ini diproyeksikan naik, ini tidak akan pernah bertemu. Nah, begitu juga berarti kalau di sini 10, terus dipotong di sini 5 ya. Ambillah di sini 5, diproyeksikan ke atas. Terus diambil 4, proyeksikan ke atas. Ini tidak akan pernah bisa bertemu. Jadi tidak akan bisa menjadi sebuah segitiga ya. Jadi agar bisa menjadi sebuah segitiga harus memenuhi ini. Jadi segitiga yang mungkin 4, 9, 10 dan 5, 9, 10 ya. 4 tambah 9 kan 13, itu lebih besar dari 10. 5 tambah 9 juga lebih besar dari 10, 14 ya. Ini 13, ini 14. Nah, bagaimana mengecek ya ini dua segitiga yang mungkin dibuat? Apakah ini lancip tumpul? Ya, kita cek saja. Sisi yang terpanjang kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kalau dia lebih besar di sini maka dia tumpul. Kalau dia lebih kecil maka dia lancip. Ya, jadi kita cek untuk yang 4, 9, 10. Jadi yang terpanjang kuadrat, anggap saja ini 4, A nya dengan B nya 9. Jadi 100, 10 kali 10 100, 4 kali 4 16, 9 kali 9 81, 197 ya. Ini lebih besar. Jadi ini segitiga tumpul. Kita cek untuk yang 5, 9, 10. C kuadrat 5 dengan 9.
125 dengan 81. 100, oh ini 106 ya, 106 berarti ini lancip ya. Jadi dari 4 ukuran ini harusnya dia satu lancip, satu tumpul ya, itu harusnya jawabannya, karena ini satu segitiga tumpul, satu segitiga lancip. Tapi karena kita harus memilih ABCD misalnya ya, nah ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin sebuah segitiga tumpul ya. Ini ada, jadi setidaknya kita bisa pilih yang A. Luas daerah yang diarsir, jadi di sini kita bisa lihat ini bentuk F ya, kita potong saja. Ini bangun pertama, ini bangun kedua, ini bangun ketiga ya. Jadi kita jumlahkan ini luas-luasnya ya. Untuk bangun pertama ini kan persegi panjang kali lebar, jadi 10 kali 15 150 ya, kita sudah dapat. Sekarang bangun yang kedua ya, kita lihat di sini. Bangun yang kedua total ini 28, sedangkan di sini 10. Jadi kalau sudah di sini 10, berarti di sini sisa 18 ya, jadi 18. Kemudian ini ada tanda sama. Jadi di sini 18 ini selurus dengan ini dan ini 3. Ini dan ini ya, sama panjang berarti. Jadi 18 kita bagi 3 itu 6, jadi 1. Ini 6 semuanya 6 ya. Jadi kita bisa temukan untuk bangun kedua 6 kali 18. Jadi jawabannya 60 tambah 48 108. Lalu untuk bangun ketiga, karena ini 6666, jadi 6 kali 6 berarti dia persegi 36. Nah, maka totalnya adalah 250 280 294. Jadi jawabannya adalah A. Budi mengamati mobil dari sebuah puncak. Oh, Budi ada di puncak gedung dengan tinggi 12. Oke, di sini ada dua segitiga, berarti segitiga yang kecil 12 13 ya. Jadi ini di sini 5 pasti ya, ingat saja triple Pitagoras. 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 dan seterusnya ya. Tapi kalau mau kerja manual boleh 13 kuadrat kurang 144 kuadrat, nanti dapat 25 ya. Akar 25 adalah 5. Jadi di sini 5. Lalu untuk segitiga yang besar 20 16 dengan berapa ya, boleh lagi dengan Pitagoras. Tapi kalau mau cepat 20 16 ini dengan berapa, kita ini bisa bagi 4 ya. Kita bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 4. Lalu kita ingat triplenya 54 dengan apa, 54 dengan 3, berarti di sini 3. Berapa bagi 4 dapat 3, atau 3 kali 4 berapa, dapatnya 12. Jadi totalnya ini 12 ya. Yang ditanya berapa jarak dua mobil, berapa ini ya, otomatis 5 tambah berapa dapat 12 ya, atau jaraknya 12 kurang 5 dapatnya nanti 7 meter. Jawabannya A. Besar sudut AOB 80 derajat, besar sudut COD 120 derajat, luas juring AOB luasnya 60, berapa luas juring COD. Oke, jadi ini bisa pakai perbandingan antara sudut sama dengan perbandingan antara luas. Jadi 80 per 120 sama dengan 60 per X ya. Kalau ada panjang busur juga boleh, panjang busurnya ini per panjang busur ini ya, tergantung kebutuhan soal. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 10 lalu sama-sama bagi 4.
Nah, lalu 2 dengan 60 boleh bagi 2, jadi sisa dikali silang, X sama dengan 30 kali 3, jadi 90. Jawabannya adalah D. Diketahui sudut AOB 100 derajat, yang ditanyakan sudut ACD. Oke, perhatikan sifat antara sudut pusat dan sudut keliling. Ini sudut keliling, ini sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Berlaku sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Nah, yang ditanya sekarang sudut keliling, sudut ACD. Ya, di sini membentuk 180 derajat. Ya, jadi sudut AOD itu adalah 180 derajat kurangi sudut AOB 100 derajat. Jadi di situ 80 derajat. Kalau di sini 80 derajat, maka di sini berapa? Sisa bagi 2 ya. Sudut ACD sama dengan setengah dari 80, 40 derajat. Jawabannya adalah A. Jadi diingat saja kalau sudut pusat lebih besar daripada sudut keliling ya, dibagi 2. Kalau mencari sudut pusat berarti dikali 2 karena sudut pusat yang lebih besar. Mempunyai kubus yang salah satu pojoknya dipotong. Ini pojoknya dipotong. Bila Ali memotong semua pojok kubus, maka banyak, dia mau potong semua, banyak titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, di sini pilihan jawabannya sama semua. Di sini 24, ini sudah beda-beda. Jadi gampangnya kita cari rusuk saja ya, sisi saja, sisi kubus. Nah, kalau sisi kubus yang normal ya, sisi kubus yang utuh itu ada depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ada 6. Nah, karena dipotong, setiap dipotong satu ini muncul sisi baru, satu sisi baru. Nanti dipotong di sini muncul lagi satu sisi baru, potong sini satu sisi baru, satu. Jadi ada sebanyak 8 sisi baru ya. Jadi untuk kubus yang hasil yang dipotong adalah 6, awalnya 6 terus bertambah 8, jadi ada 14 sisi kubus. Jadi ini ya, jawabannya D. Lalu rusuknya bagaimana ya? Rusuknya kubus utuh, kalau mau cari rusuk ya, rusuk awalnya ini bawah ada 4, yang berdiri tegak ada 4, yang atas ada 4, awalnya 12, terus bertambah karena setiap dipotong di sudut ini muncul 3. Setiap dipotong sini muncul 3 rusuk baru, jadi 3 kali 8, dari 12 tambah 3 kali 8, 24, 36, dan 36. D sudah betul jawabannya D. Luas permukaan ya, di sini kelihatan antara yang ini sama yang di belakang ini sama, bentuk trapesium sama ya. Jadi ini namanya prisma, kalau ada sisi yang berhadapan sama itu prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi ini prisma, ini alasnya yang sama, ini dianggap alas, ini dianggap tinggi. Jadi ini prismanya harusnya diputar, dibuat berdiri. Ini jadi alas tutup, ini tingginya. 2 kali luas alas, alasnya ini bentuk trapesium, ini 5 ya. Jadi kita butuh tinggi trapesiumnya ya, karena luas prisma itu 1/2 kali jumlah 2 sisi sejajar, 13 dengan 7 ya, ini kan 7 jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya yang harus yang lurus, sedangkan ini tidak diketahui ya. Kita cari dulu tingginya. Kalau di atas 7, di bawah 13, terus dipotong, di sini juga 7, berarti sisanya 6 dibagi 2, sisanya 33 ya, supaya jumlahnya harus 13 yang di bawah. Nah, yang miring ini 5,
maka berlaku triple Pitagoras. Ini segitiga siku-siku 53 dengan 4, jadi tingginya adalah 4. Tambah keliling alas 13 tambah 7 20 tambah 5 tambah 5 30, berarti keliling alasnya ini 30 kali tinggi ini bukan yang kita dapat barusan ya. Tinggi ini adalah tinggi prisma. Kalau yang tinggi di sini tingginya alas, tingginya trapesium. Tinggi prisma yang ini 20. Nah, sisa dikerjakan 2 kali 1/2 habis. 13 tambah 7 20 kali 4 tambah ini 30 kali 20 kan 600. Jadi ini 80 tambah 600 jadi 680. Jawabannya C. Gambar di atas menunjukkan anak tangga di rumah Josephine ya. Di sini kita disuruh mencari perkiraan luas lemari ya. Bisa dilihat bahwa lemari ini bentuk segitiga, jadi luas segitiga kan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, ini yang diketahui 24 30 ya. Bagaimana kita menemukan dia punya luas segitiga ini, alas dan tingginya ya, seperti itulah. Jadi sekarang kita coba untuk menemukan ya. Kita lihat dulu, ternyata ini 30 digeser ke bawah sini ya, 30 digeser ke bawah sini 30, seterusnya. Ini nanti akan menjadi alas segitiga. Jadi 30 nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 kali 8. Lalu untuk tingginya sama dengan 24. Nah, ini kan 24 ditarik ke sini jadi ini. 24 ini jadi ini. 24 yang ini jadi ini. Jadi totalnya nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 juga. Jadi di sini nanti 24 kali 8. Jadi luas lemari ini 1/2 kali alas kali tinggi, 1/2 kali 30 kali 8 ya, kali tingginya 24 kali 8. Sisa disederhanakan ya, yang kita bagi 2 yang ini saja, 15 kali 8 120, 24 kali 8 ini 160, 192. Jadi sisa kita kalikan 2304 cm kuadrat. Karena ini yang ditanya meter kuadrat, maka ini harus diubah ke meter kuadrat. 0,23 ya, tapi yang mendekati 23. Dua segitiga yang kongruen ya. Jadi kita lihat segitiga ABC dengan ABD. Oh ya, jadi segitiganya kalau dipisah kira-kira ya, anggaplah sama ya. Jadi akan sama ini ya, ini sudah sama dengan yang ini sama. Jadi kesamaannya adalah sisi, sudut, sisi, sudut, sisi. Jawabannya adalah D. Luas permukaan bangun ya. Jadi di sini gabungan antara setengah bola dengan tabung ya. Jadi di sini alasnya bentuk lingkaran, berarti luas lingkaran pi r kuadrat, tambah selimut tabung. Selimut tabung itu keliling alas kali tinggi 2 pi rt. Lalu tutupnya adalah setengah bola. Satu bola 4 pi r kuadrat, jadi setengah bola 2 pi r kuadrat. Ya, jadi kita lihat di sini semuanya ada pi r-nya. Jadi pi r-nya kita keluarkan saja.
sisa R. Kalau PR dikeluarkan dari sini sisa R1. PR dikeluarkan sisa 2T, PR dikeluarkan sisa 2R. Berarti ini 3R ya. Jadi kita masukkan saja 22/7 pi-nya ya, kali R. Ini kan diameter 14, berarti jari-jarinya setengah, kali R tambah 2R, 3R, berarti 3 kali 7, R-nya kan 7, 2T, 2 kali tinggi, tingginya tabung di sini ya, ini kan tabung, 25. Jadi ini dicoret, sisa 22, ini 21, ini 50. Jadi 22 kali 71 nanti akan dapat 1562. 1562 akan dapat C. Mudah ya. Statistika ya, kita disuruh membaca diagram batang. Nilai 6, nilai ketuntasan minimal. Ketuntasan minimal berarti kalau 6 itu sudah tuntas, apalagi 7, 8 ya, itu sudah tuntas. Yang tidak tuntas berarti yang dapat nilai 5, nilai 4, 3, 2, 1 ya. Kita lihat di sini, jangan tertipu, ini soal mudah ya. Tapi kalau tertipu berbahaya. Kita lihat yang mana yang nilai ini, bukan yang ini. Ya, jadi yang dapat nilai tidak tuntas nilai 5. Berapa orang? 8 orang. Nilai 4 berapa orang? 6 orang. Nilai 3 4 orang. Nilai 2 2 orang. Totalnya ini 10, ini 10, jadi totalnya 20. Jawabannya B. Kenaikan suhu tertinggi, kenaikan tertinggi ya. Jadi kita lihat di sini, ini jam, ini suhu. Ya, di sini naiknya dari 35 ke 38, naiknya 3. Di sini naiknya 38 ke 39, 1. Ini turun. Ini naiknya 38 ke 40 ya, 38 ke 40, naiknya 2. Kenaikan tertinggi di sini, kenaikannya 3, pukul 1 sampai pukul 2. Jawabannya A. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 data. Jadi mediannya itu data ke-6, data ke-7. Tengah-tengah dari data ke-6 dan data ke-7 ya. Karena kalau genap dibagi 2 baru diambil tengahnya. Ya, dibagi 2 baru di atasnya ya. Jadi kalau ada 4 data, tengahnya adalah 4 bagi 2, 2. 2 antara 2 dengan 3, itu tengahnya. Nah, sekarang kita sisa, nggak usah tulis ulang semuanya, kita cukup cari data ke-6 dan data ke-7 dari yang terkecil. Yang terkecil ini 1, 50 ada ndak? 2, 60, 3, 70, 4, 5, 6. Nah, data ke-6 ini 70. Data ke-7 sudah habis 70, berarti 80. Data ke-7 80, berarti tengahnya 70 tambah 80 bagi 2, atau langsung saja setengahnya 75. Rata-rata 16 siswa adalah 65. Setelah 4 orang ikut susulan, nilainya 63. Rata-ratanya 63. Berapa nilai rata-rata 4 orang yang ikut ujian? Jadi kalau 16 orang, dianggap 16 orang itu nilainya rata-rata, berarti sama-sama 65 semua. Itu jumlah nilai mereka. Ditambah dengan 4 orang yang belum tahu nilainya berapa, dibagi 20. Itulah rata-rata yang baru. Ya, jadi rata-rata 20 orang itu 63 ya. 20 orang itu 16 ditambah yang 4 yang baru. Nah, jumlah nilai yang lama ini ya, jadi ini sisa diproses
per 20 ini bisa pindah ke sebelah jadi kali 20. Nah, terus ini 16 kali 65 tambah 4x ya. Untuk memudahkan semuanya ini 3 suku kita bagi 4 saja, bagi 4 bisa 4, bagi 4 sisa 5 ya. Ini salah satu saja yang dibagi. Jadi 63 kali 5 sama dengan 4 kali 65 tambah x ya. Jadi di sini hasilnya 315. Ini menyeberang ya, kurang saja. 4 kali 65 260 sama dengan x ya. Dia 260 menyeberang ya. Sisa dikurangkan 55. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah ya. Dalam satu kantong ada 8 bola. Jika diambil 2 bola sekaligus ya, jadi 8 bola. Ruang sampelnya adalah berapa semua kemungkinan pasangan kalau diambil 2 bola. Jadi bisa saja 12, 13, 14, 15 sampai 18. Berarti ada 7 pasang. Lalu bisa saja 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pasang. Lalu begitu seterusnya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi banyaknya kemungkinan atau ruang sampel adalah ini. Dan ini kan bisa saja 7 kita kali 8 bagi 2 ya, jadi 4, 28 kemungkinan. Ini rumus penjumlahan bilangan asli atau dalam pola dia pola segitiga ya. N kali N tambah 1 per 2. Atau kalau mau manual silakan, boleh juga 7 tambah 1 8, 6 tambah 2 8, 5 tambah 3 8. Jadi 8 kali 3 24, tambah yang sisanya 4 jadi 28. Kejadiannya, yang ditanya kejadian terambil 2 nomor berurutan. 2 nomor berurutan berarti 1 2, lalu 2 3 itu berurutan, lalu 3 4, lalu 4 5, lalu 5 6, lalu 6 7, lalu 7 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kejadian. Jadi peluang adalah kejadian bagi kemungkinan. Jadi 7 per 28 sama-sama bagi 7, 1 per 4. Jadi jawabannya D. Oke, sekian pembahasan 40 nomor. Jika ada yang keliru mohon ditulis di kolom komentar. Ada kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.